Hadis yang ketujuh berkenaan dengan wanita udzur dan junub. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqra al-haidu wa la junubu syai'an min al-Qur'an. Hadis riwayat daripada Imam Tirmidzi dan juga riwayat daripada Imam Abi Dawud. Jelas supaya tidak jadi masalah atau tidak dipersoalkan. Allah yang pertama, kalau memang dengan kita akan menerima hukum karena sesuai dengan pandangan logik kita, maka kita gunakan untuk kita memahami hadis yang diriwayatkan di sini, larangan wanita udzur dan seseorang dalam keadaan junub untuk membaca Al-Quran. Kumpulan yang pertama daripada masyarakat ada masalah, sebab ini adalah ketetapan daripada hukum Allah yang dengan kita harus mengucapkan sami'na wa ata'na. Perempuan di waktu dalam keadaan junub, laki-laki waktu dalam keadaan junub, perempuan waktu dalam keadaan udzur, lebih-lebih lagi kalau pada waktu dalam keadaan nifas, tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran. Tapi ada sebagian karena sudah punya kebiasaan sebelum tidur baca ayat kursi, baca amanah Rasul, qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Ataupun juga ada dengan sebagian seperti larangan wanita udzur masuk ke dalam masjid karena sudah terbiasa beriktikaf di masjid, maka pada saat menemukan larangan yang semacam itu, hati kecilnya menolak. Tahu itu adalah merupakan ketetapan daripada hukum, tapi berat untuk diamalkan. Kenapa? Mungkin disebabkan iman dan yakin yang mantap tadi itu senantiasa teringin dan selalu ingin membaca Al-Quran, sehingga mempertanyakan, memangnya kenapa sampai perempuan udzur tidak boleh membaca Al-Quran, sedangkan itu adalah kitabullah. Bukan memangnya kenapa. Tidak selayaknya dengan kita mengatakan kenapa kalau pada saat dengan kita dihadapkan dengan ketetapan hukum daripada Allah. Kenapa itu ditujukan kalau undang-undang itu buatan daripada manusia? Kalau Allah yang mengatur, kalau Allah yang berkehendak dan juga Allah yang menetapkan, berarti kewajiban yang harus kita perlihatkan, sikap yang patut untuk kita perlihatkan itu adalah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan juga perlu kita ketahui pada saat wanita dalam keadaan udzur yang walaupun terhalang daripada sembahyang, terhalang daripada puasa, terhalang daripada tilawatil Quran, sepanjang tidak kurang daripada seminggu, 10 hari, setengah bulan sekalipun, ulama mengatakan amal ubudiyahnya, kebaikannya boleh tetap stabil asalkan dengan perempuan tadi itu restu dan ridha dengan kehendak Allah. Yang walaupun pada waktu dia tidak sembahyang, yang walaupun di waktu dia udzur, kita juga seperti itu. Katakan saja, yang kalau pada saat dengan kita tidak boleh melaksanakan salat berjamaah. Ada pendapat sebagian daripada ulama mengatakan yang akan tetap mendapatkan pahala kalau memang dia terbiasa untuk melaksanakan salat berjamaah. Ada pendapat mengatakan asalkan ada niat untuk melaksanakan salat berjamaah, tapi justru kemampuannya tidak menunjang, disebabkan kena sakit, akhirnya dia tidak boleh melaksanakan salat berjamaah, tidak boleh bertahajud, tidak boleh bersedekah, dan tidak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah yang walaupun tidak dilaksanakan tapi tetap mendapatkan ganjaran pahala yang cukup daripada Allah. Allah berfirman, "Uktubu li abdi maka na ya'maluhu fi sihhatihi wa fi dari iqamatihi." Ini kepada seorang hamba yang sakit dan juga dengan seorang hamba yang bermusafir. Tulis ganjaran pahala
kepada hambaku seperti pada waktu dia sehat dan juga seperti pada waktu dia sedang bermukim. Jadi waktu kita musafir, kadang-kadang waktu kita musafir kita tidak boleh tahajud, wirid dikit amalan kita karena kita dikejar waktu. Yang biasanya dengan kita selepas maghrib kita baca Ratib Al-Haddad, baca Yasin, baca Tabarakal Muluk, baca Waqiah, tapi pada waktu kita musafir terhalang kita dengan ibadah-ibadah yang seperti itu. Tetap saja pahala kita stabil, sedikit pun tidak berkurang. Macam itu juga dengan muslimat, asalkan pasrah dan terima takdir kehendak Allah. Makanya kemarin saya katakan menjawab pertanyaan daripada akhwat kita di UKM tentang bagaimana kalau pada waktu udzur, bagaimana kalau dengan perempuan tadi itu menggunakan obat-obatan tertentu, pil apa saja, obat apa saja untuk menyekat haid supaya dengan udzurnya dapat dielakkan, supaya puasa bulan Ramadan tetap cukup hitungannya 30 hari. Jadi kalaulah ada yang berbuat semacam itu, kalau seandainya tidak ada efek sampingnya, tidak ada kesan negatifnya, sekalipun tetap saja dengan yang tidak puasa 10 hari, puasanya hanya 20 hari saja, sedangkan yang 10-nya diqadha pada hari yang lain, insya Allah dia seperti dengan perempuan yang melaksanakan puasa genap 30 hari. Kenapa? Sebab yang punya kehendak di sini bukan kita. Yang berkehendak di sini adalah Allah. Dia haid, dia udzur, dia dalam keadaan sakit, semuanya itu daripada Allah Jalla wa Ala. Jadi dengan kita taslim, tafwid dan juga pasrah dengan keadaan. Satu, untuk memahami hukum supaya jangan sampai dipandang sama. Sahkah kira-kira sembahyang dengan puisi? Sahkah kira-kira sembahyang dengan qasidah? Sahkah kira-kira sembahyang dengan lantunan madaih nabawiyah? Ya bna Abdillah ya amani ya manadal khaifin wajili nadratan ya akramat rusuli وبغوص حلاني عقدي amin. Misalnya ganti daripada Fatihatul Kitab, tidak sah. Lawa macam mana pun lagunya, busyara lana ninnal muna zalal ana wa falhana wad dahru anjaza wa'dahu والبشر أضحى لنا بشرى لنا إن المنى زال العنا وفالهانا الله أكبر سمع الله لمن حمده. Tetap sembahyangnya tidak sah. Kira-kira bacaan yang mana yang pada tiap hurufnya ditulis 10 kebaikan? La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun. Yang tiap huruf dibalas dengan 10 kebaikan itu adalah Al-Quran. Yang wajib dibaca pada waktu kita sembahyang itu adalah Al-Quran. Yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah pada waktu kita melantunkannya lebih daripada segala-galanya itu adalah Al-Quran. Nah kalau macam itu tak boleh. Kalau dengan Al-Quran disamakan dengan puisi, puisi silahkan saja di waktu udzur, silahkan saja di waktu dalam keadaan janabah. Tapi kalau dengan Al-Quran tidak boleh. Jadi dengan beberapa pertimbangan atau dengan bahasa logik yang kita perbandingkan tadi. Itu untuk hadis yang ke-8. 7. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqra al-junubu la yaqra'ul qur'ana al-junubu wal haid. Hadis yang berikutnya, ja'alu bi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura. Nabi kita pesankan kepada kita agar ada habuan sembahyang yang kita kerjakan di rumah kita. Jangan sampai tempat kediaman kita itu laksana kubur. Di kubur kita tidak sembahyang. Aktiviti-aktiviti ibadah seperti sembahyang kita dilaksanakan di atas kubur. Maka jangan sampai rumah kita sama dengan kubur. Rumah kita untuk kita berehat, untuk kita makan minum, untuk kita bersama anak keluarga, untuk kita bersama anak cucu, untuk keperluan yang kita perlukan banyak. Di antara daripada keperluan yang kita perlukan atau yang kita laksanakan di rumah seperti memasak, makan dan minum. Jadi apakah kira-kira nasib daripada batu, sirtu, kayu, paku, besi
atau peralatan atau bahan material yang daripada kumpulan bahan material tadi itu menjadi rumah, apakah nasibnya hanya untuk tempat tidur kita? Ya memang positif dan bagus, paling tidak dia bagi pelindungan kepada kita sehingga dengan kita dapat berteduh, sehingga dengan kita dapat bernaung di tempat kediaman kita. Dia juga ada andil untuk kesehatan kita, ada andil untuk kemudian kita melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Tapi kalau dia juga sebagai saksi, patutlah sekali-sekala bukannya menyaksikan kita pada waktu kita tidur, menyaksikan kita pada waktu kita makan, menyaksikan kita pada waktu kita menonton, menyaksikan kita pada waktu kita dengan keluarga atau bersama pasangan kita. Dia juga menyaksikan kita pada waktu kita berubudiyah, beribadah kepada Allah, seronok mereka. Ingat firman Allah yang berbunyi, memberikan tanggapan atau juga mengomentari, komen, taklik, takib kepada kematian Fir'aun. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu. Kematian daripada Fir'aun tadi itu sama sekali tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Ulama mengatakan, dan itu daripada hadis, tiap tempat ibadah yang kita tempati itu akan menjadi saksi kepada kita nanti pada hari kiamat dan menangisi kita pada waktu kita tinggalkan. Tuh di sudut situ, sudut sana, pojok sini. Makanya ulama mengatakan istitatul makan, istitanul makan. Ada istilah hukumnya makruh. Maksud istitan senantiasa selalu di situ saja terus-terusan. Jadi sembahyang sunat situ, pindah sana, jangan terus-terusan di tempat yang sama. Kecuali kalau untuk mufti, untuk ulama itu oke. Jadi kalau untuk ulama susah dicari kalau berpindah-pindah daripada tempat ke tempat. Untuk mufti susah dicari kalau berpindah daripada lokasi kepada lokasi. Tapi selain daripada mufti, sepatutnya dengan kita memberikan peluang kepada tempat untuk ibadah yang kita laksanakan. Lebih-lebih lagi kalau dihitung-hitung, Masya Allah, tabarakallah, di USG saja rumah sudah 1 poin sekian, Jidulutong 1.3, 2.1, Shah Alam sudah di atas daripada 1 juta, Subang sudah di atas daripada 1 juta, Jalan Duta 5 juta, 6 juta, 7 juta, mahal. Bahkan rumah yang semahal itu ternyata tidak pernah menjadi saksi kepada kita dengan amal ibadah yang kita laksanakan. Itu maksud daripada hadis. Jangan sampai nasib rumah tidak jauh berbeda dengan kubur. Kalau kubur kita tidak sembahyang di atas kubur, tapi kalau dengan tempat kediaman, berapa belanja, berapa duit, berapa waktu yang kita habiskan untuk kita membeli rumah. Jadi berikanlah juga kesempatan kepada rumah. Satu, untuk memuliakan tempat. Yang kedua, untuk memperbanyak saksi. Kemudian yang ketiga, untuk menurunkan keberkatan, ketenangan, rahmat, kebahagiaan kepada ahli bait. Keyboard. Run dengan kita, dengan gambus, dengan drum, dengan hiburan. Kadang-kadang pada hari jadi jemput teman-temannya untuk memadamkan lilin yang ke-79. Happy birthday to you, sana helwa ya jamil, sana helwa ya jamil. Tuh ada habis gigi dah, tapi masih juga nak tiup lilin. Itu budaya dari mana? Itu bukan budaya kita, itu bukan ajaran agama kita. La tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin. Kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang yang terdahulu. Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi kita bersabda, siapa lagi selain daripada Yahudi dan Nasrani? Berhari jadi silakan, berulang tahun silakan, hari jadi, hari kawin, hari perusahaan, hari buruh, hari anak, hari bapak, hari ibu, hari apa lagi sebutkan saja hari-harinya, silakan, tapi dengan cara yang masyru', dengan perkara yang dibolehkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi bukan tidak boleh dengan kita memberikan sedekah, potong cake silahkan saja, tapi dengan lilin yang dinyalakan, umur 80 lilin ditiup, tingginya 80 tingkat ke atas, pakai tangga lagi untuk kita memotongnya. Itu ajaran daripada mana? Sedekah oke,
Mana dalilnya? Nabi kita bersabda puasa pada hari Senin, zalika yaumun wulidtu bihi. Itu adalah hari jadi dan juga hari kelahiranku. Tidak ada larangan dengan kita memperingati hari jadi, tapi dengan catatan yang kita sebutkan tadi. Catatannya secara masyru' ikut pedoman hukum. Nah, jadi supaya suasana di rumah bening. Tapi kadang-kadang orang kita punya pahaman katanya tiang tuh buat pikiran atau buat hati jadi panas. Jadi besi-besinya ada satu besi yang tidak betul. Itu besi itu kena dibuang dulu. Itu yang menyebabkan di rumah senantiasa begaduh, berkelahi, senantiasa suasana tidak keruh-keruhan, dengan istri tidak pernah akur, dengan anak keluarga tidak pernah harmoni, kehidupan senantiasa gersang. Ini disebabkan karena ada makhluk halus. Ini disebabkan karena ada besi yang tidak bagus. Ini macam-macam khurafat. Buat sembahyang, baca Yasin, tasbih, tahmid, tahlil, hasbi rabbi jalallah, zikir sampai menangis. Dia semakin lama, semakin menyentuh, dan semakin terasa dekat kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kita cari dari celah-celah mana. Mungkin pada waktu kita sembahyang, mungkin pada waktu kita berdoa, mungkin pada waktu kita berzikir, mungkin juga pada waktu kita merintih-rintih di malam hari, semuanya sedang tidur nyenyak, kita bangun dengan lantunan takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca. Kalau orang Mesir, di antara daripada kelebihan yang mereka miliki adalah riqqatul qulub. Cepat terpancing, cepat tersentuh, dan hati jadi tergugah. Perasaan mereka cepat tergugah. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Pada hari kami berkata kepada neraka jahanam, apakah awak sudah penuh? Jadi kata neraka jahanam menjawab, apa ada lagi yang nak ditambahkan? Apa ada lagi orang-orang yang mau dimasukkan? Tuh, pertama bening, suasana jadi bening. Jamaah yang ratusan ribu tadi itu di masjid Sayyidina Amru, Syekh Muhammad Jibril yang membaca. Tuh bacaan yang pertama, dia ulang balik dengan lantunan suara lebih keras. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Yang ketiga udah seperti itu. Rasanya saya pernah sekali sembahyang di dalam, kalau saya katakan 50.000 orang yang terisak-isak menangis tidak salah. 50,000 wahid baki di dalam masjid. Kenapa? Pertama menghayati, yang kedua ada suasana, yang ketiga memang mereka memiliki hati yang lembut. Orang Mesir senang hura-hura, humor, atau juga kita sebut bercanda, senang. Tapi yang walaupun seperti itu ada riqah. Kita tidak demikian, kita terlampau serius. Kita serius, kita takna yang tidak keru-keruan itu kita takna. Kadang-kadang kalau ada orang yang agak lucu sikit pun kita diam saja, nampak kelihatan tegang, serius saja, seperti Israel atau juga seperti penjaga neraka itu siapa Malik. Jadi kita seperti Ridwan lah, penyunyum. Nabi kita bersabda, wa tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Senyuman kamu di hadapan saudara kamu itu adalah sedekah. Cukup. Kesimpulannya, buat sembahyang sunat, zikir tasbih, amalan, bukan hanya pesta, bukan hanya dangdut, bukan hanya menonton, bukan hanya hiburan, tapi juga rumah mendapatkan habuan daripada ibadah kita secara khusus dengan sembahyang. Kenapa? Sebab kalau dengan zikir satu daripada sekian, kalau dengan tasbih satu daripada sekian, tapi kalau dengan sembahyang di sana terhimpun tidak kurang daripada 30-40 macam ibadah. Ada rukuk,
ada i'tidal, ada sujud, ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir, ada hauqalah, semuanya lengkap, ada tasyahud, dan ada lantunan salam secara langsung. Facebook akan sampai atau SMS akan langsung masuk ke dalam email, ke dalam Facebook baginda Nabi, dan kita menghitab Rasulullah seperti berhadapan. Assalamu alaika, salam sejahtera kepada baginda. Kata-kata alaika itu tidak diucapkan kecuali kalau kita berhadapan. Kalau seandainya tidak ada di tempat, kita katakan alaihi. Jadi ya ima seolah-olahnya Nabi kita hadir, atau sebagaimana sekarang ini kita mengirim SMS cik 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 cak 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 cik seketika kita kirim, menit tak sampai 1 menit dah sampai ke Arab Saudi, sudah sampai ke Afrika Selatan, sudah sampai ke Amerika. Bahkan dalam hitungan menit saja kita sudah menerima balasannya. Jadi kita kirim salam, awak ada di mana? Kirim. Ya, buka. Anak lagi sedang umrah. Masya Allah, tabarakallah. Oh, jadi kalau macam tu, berarti salam kita kepada baginda Nabi pun juga seperti itu. Bahkan ini teknologi Allah, ini teknologi manusia. Jepun punya, ini Rabbani. Yang Rabbani seketika kita melantunkan salam akan dijawab langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjawab pertanyaan, kenapa harus dengan sembahyang? Sebab sembahyanglah yang merangkumi, yang meliputi, yang mengumpulkan rukun-rukun Islam yang 5 dan juga dengan rukun iman yang 6. Dan sembahyanglah yang menghimpunkan segala aktiviti amal ubudiyah manusia kepada Allah. Semua macam zikir ada dalam sembahyang, dan yang secara khusus tilawatul Quran. 9. Bismillahirrahmanirrahim. Kerugian orang yang tidak mengerjakan salat asar. Gara-gara karena tol, gara-gara karena urusan, gara-gara karena badminton, gara-gara karena meeting, gara-gara kenapa saja. Terlepas asbab musababnya seperti apa, kalau seandainya kita punya kereta 5, Alza, Izora, Jinto, Jin Ifrit, dan juga dengan Camry. Rumah 3 buah, anak bini semua sisi keluarga kita tidak kurang daripada 10. Yang hak 10 tadi itu masih habis semuanya. Kereta kelima-limanya pun juga hangus. Duit semuanya habis. Itu bahasa Indonesia lebih mendingan daripada kita keluputan sembahyang asar. Lebih rugi orang yang keluputan sembahyang asar daripada orang yang habis harta dan keluarga. Itu hakikat. Bila nampak hakikat tadi itu, hakikat itu akan nampak yang kalau pada saat kapas diletakkan pada 2 biji mata dan juga pada 2 lubang telinga, yang pada saat kita sudah dikapan dengan 3 helai kain kapan, merabbuka. Baru ketahuan betul, Masya Allah. Sampai-sampai seseorang itu menyumpah-nyumpah gara-gara karena dengan Facebook, gara-gara karena dengan YouTube, gara-gara karena dengan internet, yang sehingga sampai keluputan sembahyang asar. Nabi kita bersabda, alladzi, seseorang yang keluputan sembahyang asar. Di sini ada 2 takwil. Takwil yang pertama, keluputan sembahyang asar artinya daripada waktunya, maksudnya tidak melaksanakannya secara berjamaah. Yang kedua, keluputan salat asar sehingga sampai habis waktu. Orang yang keluputan sembahyang asar maksudnya tidak berjamaah atau sampai habis waktu baru dilaksanakan, faka'annama wutira ahluhu wa maluhu, seakan-akan seperti orang yang binasa harta dan keluarganya. Nabi kita katakan macam itu. Sebuah riwayat menyatakan lebih teruk seseorang yang ketinggalan sembahyang asar daripada yang harta dan keluarganya habis sirna dan musnah. Ini bukan cerita. Balik daripada Mekah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Kalau tidak salah
hartanya habis, rumahnya habis, keluarganya habis, tinggal sebatang kara saja, tinggal dia sendirian saja lagi. Itu pada peristiwa tsunami tahun 2002, 3, 4 tak pastilah, tahun 2004. Pada tahun 2004 lebih daripada 150.000 orang, 150,000 wahid tsunami. Tesma'no tuh dengan gejala tsunami Aceh yang menimpa tiang melanda Aceh pada saat itu. Saya pergi ke sana setelah beberapa hari kemudian. Bukan tiang semacam ini saja, tiangnya besar sekali, tiangnya seperti ukuran depa kita seperti itu patah dengan terjangan air. Macam mana kuatnya air? Dikatakan terjangan tsunami pada saat itu seperti dengan kecepatan Boeing 737 800 km dalam 1 jam. Jadi besi patah, bukan bengkok, semen patah. Tapi yang anehnya, Masya Allah Tabarakallah, ada batu-batu gede, batu-batu besar yang dilontarkan oleh tsunami, tapi ternyata dengan masjid boleh utuh. Masjidnya ada cerita macam-macam. Di antaranya kejadian yang di Kedah, di antaranya kejadian yang di Aceh. Satu cerita saja, waktu kita sangat-sangat terbatas. Jadi kejadian yang berlaku macam mana? Kejadian yang berlaku di sebuah masjid daripada bagian belakang semuanya hancur, tinggal puing-puingnya saja lagi. Sementara daripada bagian depan dalam ukuran 3 sop masih oke lagi. Selidik punya selidik, rupa-rupanya jamaah masjid itu hanya setakat 3 sop saja. Jadi yang belakangnya lepas 4 kali salam balik. Bukan begitu, itu tambahan. Yang seperti itu. Jadi masjid tadi itu tak pernah penuh. Jadi kata Allah, kalau memang satu mubazir lah, udah hancurkan sajalah hak belakangnya itu. 3 saf di hadapan masih utuh, bagus, tapi yang hak belakangnya semua habis. Macam mana tsunami boleh mengatur seperti itu? Itu bukan tsunami, kudrat daripada Allah Jalla wa'ala. Kesimpulannya, jangan sampai ada satu waktu sembahyang fardu pun yang kita tinggalkan. Balasannya besar. Kemudian yang kedua, sembahyang itu akan mendoakan kita. Nabi kita katakan yang melaksanakan sembahyang 5 waktu fa innalahu ahad, dia mempunyai jaminan daripada Allah untuk Allah masukkan dia ke dalam surga. 10. Idza wudi'a asya ahadikum, apabila dengan makanan malam sudah dihidangkan, qamat dikumandangkan, wa qimatis salatu, maka mulakan dengan makan malam terlebih dahulu, wala ya'jalanna hatta yabrugha minhu, dan jangan terburu-buru sampai kita selesai makan. Masya Allah. Ini urusan perut. Agama masih meraihkan perut kita lagi, masih bertoleransi lagi dengan perut. Allah sate, Allah ayam golek, ayam bakar, mana boleh kita khusyuk? Makan dulu lah, makan dulu. Setelah kita makan, baru nanti kita sembahyang. Sebab isya waktunya panjang. Tapi kalau seumpama waktu maghrib jangan makan dulu. Kalau seumpama maghrib makan dulu, habis waktu. Tapi masih mungkin. Jadi ini peribahasa atau perbandingan. Kalau pada saat makanan sudah tersajikan, ulama mengatakan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, wa nafsuhu tatuku ilaihi. Syarat yang pertama, nafsu kita memang terpancing menginginkannya. Jadi kalau kita dah makan, perut kita kenyang sedikit pun kita tak nak makan, itu jelas kita sembahyang dulu baru makan. Jadi permasalahan apabila waktu isya telah tiba, adzan dikumandangkan dan juga makanan sudah disajikan, maka kita mulakan dengan makan terlebih dahulu. Itu kalau seandainya satu, makanannya sudah dihidangkan. Yang kedua, nafsu dan selera kita kepada makanan. Tapi kalau makanannya masih belum masak lagi, belum dibeli lagi, tuh nasi mandi masih baru dibelikan di mana? Nasi mandi yang sedap, nasi mandi al-dhiyafah. Adanya di mana? Al-dhiyafah. Di Petaling, Sri Petaling. Tak apa propaganda, saya tidak saham juga di situ. Cuman paling tidak saya bagi supaya kita boleh makan sedap nasi mandi. Nasi mandi kalau di Mesir disebut dengan matam Hadramut. Matam Hadramut di sini tak tahu apa namanya. Di sini namanya macam-macam. Ada Zamzam, ada Diyafah, ada Wadi Khair. Jadi tak tahulah, saya rasa cukup lumayan sedap.
yang hak al-dhiyafah itu, sebab dhiyafah itu yang punyanya Arab Saudi, tapi sedap, harganya pun juga sedap yang di situ. Satunya 30 Rm, untuk satu 30 atau lebih lagi kalau sekarang. Itu baru nasi mandi. Bagaimana kira-kira kalau dengan nasi wudu yang kita wudukan tiap waktu? Lebih sedap lagi. Jadi muslimat baru makan nasi mandi saja terasa nikmat. Bagaimana mandi itu jarang-jarang, paling tidaknya 2 kali sehari. Itu paling banyak. Kadang-kadang kita mandi sekali saja. Tapi kalau dengan wudu tuh tiap waktu kita berwudu, lebih sedap lagi. Orang kita senang yang pelik-pelik seperti yang saya katakan tempo hari. Ada sebuah restoran di Jakarta namanya Sajian Rawon Syaitan. Jadi orang teringin lah. Orang yang nafsunya syaitan ini pengen mau tahu macam mana rawon yang hitam tuh. Masak rawon atau masak rawan, bagaimana rasanya? Jadi kadang-kadang teringin mau tahu. Nah, jadi seperti itulah. Jangan lagi nasi mandi. Nasi mandi orang dah ramai tahu. Nasi tayamum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-11, man shalla salata subh falahu dhimmatullah. Allah. Subuh jangan tidak berjamaah. Kalau nak musafir supaya aman di perjalanan, kalau kita nak tinggalkan keluarga, insyaallah akan terjaga. Kalau kita ingin mendapatkan perlindungan daripada Allah sepanjang 24 jam, jangan tidak melaksanakan subuh secara berjamaah. Ini jaminan daripada Allah, seseorang itu akan berada di bawah perlindungan Allah. Barang siapa melaksanakan sembahyang subuh, kata ulama, berjamaah, falahu dhimmatullah, fala tukhbirullah dhimmatahu. Jangan sekali-kali kita menggagalkan, membatalkan perlindungan Allah kepada seseorang. Sesiapa saja yang menggagalkan, yang mencemarkan perlindungan Allah kepada diri seseorang, akan Allah campakkan dirinya ke dalam api neraka. Jadi makanya Hajjaj dikatakan terbabit membunuh sejumlah tidak kurang daripada dalam 12.000, dia mengatakan 120.000 orang. Hajjaj itu salah satu daripada gubernur yang zalim, gubernur yang dilantik oleh Abdul Malik bin Marwan. Tapi orang-orang dahulu, diktatornya pemimpin, ramai juga orang yang berani bercakap yang hak di depan pemimpin yang diktator. Jadi dengan seorang perempuan pada waktu ditanya tentang Hajjaj, perempuan yang saya sebutkan kemarin itu, Hajjaj interogasi atau soal siasat perempuan tua. Makcik yang mengatakan begini, betul, kata perempuan tadi itu. Makcik ini mengaku diri orang Islam, pandai baca Quran tak? Kata makcik, pandai. Takkan orang Islam tak pandai baca Quran? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yakhrujuna min dinillahi afwaj. Kata Hajjaj bukan macam itu bacaannya. Lasak-lasaknya Hajjaj diantara daripada orang yang hafal Al-Quran. Pemimpin dunia yang hafal Quran Hajjaj. Dikatakan Hajjaj boleh mengamat lebih kurang, boleh mengingat atau mengamat separuh Al-Quran itu hanya dengan pada saat melangkahkan kaki ke atas punggung kuda atau onta. Jadi misalnya nih kita akan naik kuda, kuda di sini, Hajjaj melangkahkan kaki ke atas punggung atau ke atas belakang kuda, itu sudah terlintas dalam ingatan Hajjaj, lebih canggih daripada harddisk, daripada disket, daripada internet, itu daripada komputer, separuh Al-Quran. Angkat kaki yang sebelahnya lagi, sepanjang Al-Quran, seisi Al-Quran 30 juz sudah terlintas dalam kepala Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tapi zalim, diktator betul. Jadi perempuan tadi itu, Masya Allah tabarakallah, berani membaca Al-Quran semacam itu. Jadi kata Hajjaj bukan begitu bacaannya. Bacaannya yadkhulun bukan yakhrujun. Jadi kata perempuan, memanglah berbondong-bondong orang masuk Islam pada saat sebelum kamu jadi gubernur. Tapi selepas kamu jadi muhafiz, selepas kamu jadi gubernur, ramai orang yang keluar daripada Islam. Jahat sungguh kamu nih. Oke, saya nak tanya sama makcik,
Makci macam mana pandangannya tentang Abdul Malik bin Marwan? Tentang aku jahat, tentang Abdul Malik lebih jahat lagi. Sebab kamu itu saja, kata makcik tadi itu, sebab kamu saja sayyi'atun min sayyi'atihi, satu kejahatan daripada bermacam-macam kejahatan daripada khalifah itu. Itu yang kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tolong nanti selepas aku dikuburkan dan selepas tali kafanku dirungkaikan, tengok mukaku ceriakah atau gelap, tengok kepalaku hadap ke kiblitkah atau sebaliknya. Sebab terdapat beberapa orang daripada Khalifah Umawi yang aku kuburkan, pada saat aku membuka kain kafannya, ternyata dengan kepala mereka, muka mereka terpaling daripada arah kiblat, dan juga dengan warna yang sudah berubah menjadi gelap. Itu pesan kepada Salamah, coba tolong. Jadi kata Salamah pesan kepada Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan, Fatimah, cobalah tolong digantikan baju Khalifah Amiril Mukminin. Takkan orang berkunjung mundar mandir bolak-balik baju Tuan Khalifah yang lusuh, yang cumpang-camping semacam itu cukup memalukan. Jadi Fatimah tadi itu senyap, tak bagi respon. Beberapa jam kemudian ternyata masih tetap juga Tuan Khalifah memakai baju yang sama. Akhirnya Salamah tadi itu marah-marah. Jadi kata Salamah kepada Fatimah binti Abdul Malik, istri kepada Umar bin Abdul Aziz, awak ini tampil berat kah? Tadi sudah saya katakan tolong digantikan. Minta maaf bang, minta maaf. Tuan Khalifah hanya punya satu helai jubah itu saja, hanya punya satu helai baju saja. Jubah berapa helai, baju berapa helai, kain cap gajah duduk berbaring, memang tidak punya. Karena zuhud saya, ya memang tak ada duit. Zuhud-zuhudnya mereka, zuhud pada itu berada pada puncak kepemimpinan, pada saat mampu dengan segala-galanya, tapi ternyata tidak ditunggang oleh kekayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita bersabda, fa innahu man akhbara zimmatahu. Jadi hajat yang zalim tadi itu tiap kali akan pancung leher seseorang, pedang sebelum cakap. Hajat tak banyak cakap, percakapan hajat itu dengan pedang. Saifuhu qabla kalamihi, pedang dulu sebelum bercakap, pancung dulu baru disoal siasat setelah mati. Kan dulu begitu istilah kita tentang Isa kan. Nah, tentang Isa tak ada soal siasat, tahan. Seperti itu dengan hajat. Tapi hajat sangat-sangat takut membunuh orang yang melaksanakan sembahyang subuh berjamaah. Kalau terbukti atau ada yang melaporkan, itu yang dituduh sebagai teroris, sebagai kumpulan yang militan, ternyata dapat informasi masuk ke dalam SMS hajat baca SMS-nya, orang tadi itu melaksanakan salat subuh berjamaah, hajat tak berani membunuh. Jahat-jahatnya hajat tidak berani membunuh orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah. Kenapa? Karena Allah ancam akan aku campakkan orang yang menggagalkan, yang mencemarkan pelindunganku itu ke dalam lembah api neraka. Qala bismillahirrahmanirrahim, maruqo man akala min hadhihi syajarah, yakni as-saum, yang memakan bawang putih, bawang merah, petai, jering, belacan. Nah, itu sama, itu satu kamus. Durian wangi harum. Ikhtilaf. Durian baunya harum, bukan sama dengan belacan baunya habis. Nabi kita kata, maksudnya kalau tidak bros gigi, maksudnya kalau tidak gosok gigi, kalau selepas kita makan petai, jering, atau juga dengan belacan. Kalau gitu tadi kita makan apa tadi? Betul itu? Laksa itu kuahnya ya Allah, belacannya masya Allah, tabarakallah. Begitu juga daging yang ada tomato potong-potong, apa tuh? Air asam apanya ya? Oh, air asam, belacannya juga masya Allah, tabarakallah. Dan kita guna belacan dari bakar, tak dimasak. Belacan langsung dipotong, masukkan ke situ, baunya masya Allah, tabarakallah. Tapi yang pelenya kalau tak pakai belacan tak sedap. Itulah masalahnya. Sebenarnya sedap atau tidak itu karena selera kita sudah sebati dengan belacan. Orang Arab makan belacan muntah.
Durian pun banyak yang muntah, tapi durian Arab macam-macam. Ada Arab yang suka durian, berani habis sampai 3-4 biji. Said Muhammad pada masa dibawa ke dibuat di Kedah, habis 3 biji yang besar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi cerita katanya man akala durian sayanam urian atau seperti apalah, panas dia panas. Ya har dikatakan salah satu daripada habaib kita di Singapura, dia tahu tentang durian itu seperti apa. Untuk orang darah tinggi tak boleh makan durian, bahaya. Dan selepas makan durian jangan minum Pepsi, Coca-Cola, bahaya. Jadi hamba Allah tadi itu balik Yaman, Hadramaut pesan, iyakum wad durian. Iyakum wad durian. Awas jangan makan durian. Jadi kata teman yang akan datang ke Singapura tadi itu, wamad durian. Durian itu adalah Abu Syauq, banyak durinya. Buahnya di dalam lembut, tapi kulitnya berduri. Jadi di kepala hamba Allah tadi itu, yang namanya durian itu adalah Abu Syauq, banyak duri. Pada saat sampai ke Singapura, dia darah tinggi, kencing manis, darah tinggi. Saat ketika sampai ke Singapura, mereka tidak sajikan duriannya, mereka belah. Isinya saja lagi, dirasa manis sudah makan. Habis dalam beberapa biji, ternyata begitu dikejut, Haji bangun. Rupa-rupanya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahaya, meninggal, mati gara-gara karena durian. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh mengenai memakan makanan yang berbau gosok. Jadi dari sini diantara daripada dalil ulama yang mengatakan paling tidak hukumnya makruh. Bahkan banyak pendapat yang mengatakan hukumnya haram karena memudaratkan, kesannya kepada kesehatan, kepada jantung, kepada paru-paru, dan juga kesannya membawa lebih daripada 1001 macam penyakit. Selain daripada membakar duit, itu adalah tadkhin. Hadis-hadis yang diriwayatkan tentang tadkhin itu semuanya tidak betul, semuanya hadis maudhu', semuanya hadis palsu. Tapi dia termasuk dalam rangkaian larangan ayat yang berbunyi wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jadi kalau sepanjang bulan Ramadan kita tidak boleh merokok, maka kita memohon, ya Allah, bagikan aku kekuatan untuk menjatuhkan talak 3 kepada rokok. Talak 3 la raj'ata fihi, talak la raj'ah. Insyaallah Allah akan bagi kekuatan untuk kita tidak merokok. Ini gambaran. Nabi kita kata kepada orang-orang yang memakan bawang putih, bawang merah yang mentah, la yaqrabanna masjidana, jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Nabi kita tak benarkan mereka masuk ke masjid disebabkan kena dengan bau-bauan yang tidak sedap. Dibanding-bandingkan bau bawang putih dengan bau rokok, bau rokok lebih parah. Satu. Kemudian yang kedua, rokok kalau kita bersalaman dengan orang yang merokok, bau harum tangan kita tuh hilang, teralih dengan bau rokok. Kalau pada tuh kita berpelukan, dia peluk macam tuh hilang bau harum kita, teralih bau rokoknya. Orang makan bawang putih tidak akan lekat kepada kita. Makan bawang merah, baunya tidak akan lekat kepada pakan kita. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang yang merokok, baunya akan lekat pada pakaian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-13, la tamna'un nisa minal khuruji ilal masajidi bilail. Jangan sekali-kali dengan kalian mencegah kaum muslimat, kaum wanita untuk pergi ke masjid di waktu malam. Tapi jangan bermakeup. Jangan pakai minyak harum. Sebelum pergi ke masjid, bersolek, berdandan, bermakeup, begincu seperti pada waktu kita pergi ke keduri kawin. Bukan macam tu. Masalah tabarakallah gelang, Allahu akbar. Apa takbir macam tu? Gelang baru beli, mahal nih, berlian. Masyaallah tabarakallah. Takbir tu bukan macam tu caranya. Takbir macam ni saja. Tapi kalau macam ni tak kelihatan. Allahu akbar. Tuh pada masa kita di Gunung Jorek, Masjid Mukarramah atas gunung. Kenapa banyak angkat tangan? Ada cincin, ada berlian. Jadi kalau ke masjid juga Nabi kita bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan sekali-kali dengan kamu mencegah kaum muslimat untuk melaksanakan sembahyang di rumah Allah. Silakan saja pergi ke masjid, tapi dengan tidak bersolek.
dengan tidak berdandan, dengan tidak berwangi-wangian, memakai pakaian yang dipakai bagus, elok. Seperti muslimah kita sekarang pergi ke masjid sejak daripada rumah lagi sudah memakai pakaian yang dipakai pada waktu sembahyang, pakai telkungnya, kemudian dengan mukena apa namanya yang di bawah tuh yang putih itu telkung juga kan, mukena, tak telkung yang sini, yang bawah tuh telkung juga semuanya. Nah, itu sudah daripada rumah bagus. Jangan pakai warna-warni pakaian yang dipakai pada waktu kita pergi ke pekan atau pada waktu kita pergi ke tempat kenduri. Qala bilail la tamnu ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairul lahunna. Tapi di rumah mereka kalau mereka boleh berjamaah itu lebih afdal. Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa ilal masjidil haram, ilal masjidil haram. Sembahyang di masjidku ini lebih afdal daripada 1000 kali sembahyang di masjid-masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram. Sembahyang di Masjidil Haram itu dengan 100.000 kali ganda. Cerita yang anda ceritakan kemarin, anda ulang kembali. Cerita daripada Habib Najam, riwayat daripada Habib Zain bin Sumed dari Madinah. Jadi seorang laki-laki ternampak perempuan cantik, jelita, betul-betul mempesona, menggugah hati dan perasaannya. Cerita itu kena ditambah-tambah sedikit kan supaya lawak. Jadi sampai dengan laki-laki tadi itu sudah tidak boleh tidur malam, pikirannya sudah terganggu. Dia ternampak secara kebetulan perempuan tadi itu pula bukan setakat cantik saja, salehah, qanitah, qaimah, shaimah. Allah, sudah tidak dapat dibendung hati dan keinginan. Rahman tazawwaj wal nisa. Zawaj khalas, ahsan. Baik. Jadi dia pun tidak pikir panjang lagi, dah lamar saja sebab memenuhi kriteria yang diinginkan. Mal ada, kecantikan ada, agama ada, fasfar bizati dini taribat yada. Kena lengkap semuanya akhirnya dia lamar. Jadi kata perempuan tadi itu, minta maaf kecuali kalau tuan haji, kecuali kalau abang mampu untuk melaksanakan sembahyang berjamaah 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram, dengan tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Sembahyang 40 hari berturut-turut yudrik takbiratan ulama al imam. Kalau boleh berhasil, insyaallah diriku seutuhnya siap untuk menjadi istri abang. Abang tadi itu pun mujahadah, masya Allah, usaha. Kita boleh, kita harus boleh, minggu, 2 minggu, 30 hari, 35, 39, 40 hari, kenapa? Alhamdulillah. Jadi satu sembahyang fardu pun tidak ada yang ketinggalan. Cukup hitungannya 40 kali 5 berarti 200 sembahyang selama 40 hari berturut-turut dengan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Dahulu bukan 40 hari. Dikatakan, diriwayatkan Imam Sa'id Ibn Musayyib itu sembahyang dengan mendapatkan takbiratul ihram yang pertama selama tidak kurang daripada 55 tahun. Dikatakan tidak pernah tengok tengkok seseorang pada waktu sembahyang. Kalau kita bukan tengkok saja, takakuk, tangkuk, banyak betul. Kenapa? Karena kita sembahyang saf akhir. Imam Sa'id Ibn Musayyib, tengkok siapa yang nanti tengok? Tak ada, sebab senantiasa berada pada saf yang pertama selama 55 tahun. Cukup seperti itu di hari dengan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Persyaratan sudah terpenuhi. Perempuan tadi itu betul-betul menunggu kunjungannya. Ditunggu 3 hari, seminggu, 10 hari, hampir berbulan-bulan. Ternyata laki-laki tadi itu tidak datang, tak jadi melamar. Seketika dihantar utusan oleh perempuan tadi itu. Kenapa? Ini kan sudah cukup syarat. Syaratnya sembahyang 40 hari berturut-turut dengan berjamaah. Jadi kata laki-laki itu menjawab, sudah tidak ada nilainya kecantikanmu, sudah tidak ada nilainya diri kamu, karena aku sudah mengenal Allah Jalla wa'ala. Kalau kita kenal Allah sekaligus kita ambil. Kenapa? Kesian. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya'ti Quba raqiban wa masya. Semacam itu. Tengok. Supaya salafi wahabi jangan sampai ngomong macam-macam, jangan cakap macam-macam. Nak merapu silahkan saja, tapi jangan menyalah-nyalahkan orang. Apa dia? Ditulis, kalau perasaan Ustaz Hazri, pada saat kita akan naik Jabal Nur, Jabal Sur, tempat-tempat yang kita kunjungi, tempat kita melaut, tempat-tempat yang kita ziarahi. Di situ tulisannya dengan bahasa Urdu, bahasa Inggris, bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia atau dengan bahasa Melayu, tentang tidak digalakkan, tidak dianjurkan dengan kita berziarah ke tempat-tempat bersejarah. Nih kira-kira apa jawabannya? Nabi kita pada tiap hari Sabtu pergi ke Masjid Quba. Pada tiap hari Sabtu Nabi kita pergi ke Masjid Quba, kadang-kadang berjalan kaki dan kadang-kadang berkendaraan. Pada tiap hari Sabtu ya'ti Masjid Quba raqiban wa masya. Sebab Masjid Quba itu adalah merupakan masjid yang pertama, tempat yang pertama, tapak yang pertama Nabi kita singgahi dan Nabi kita sembahyang di sana. Masjid yang pertama usisa 'alat taqwa, wal masjidul usisa 'alat taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Itu yang disebutkan di dalam ayat. Jadi dengan baginda yang walaupun sudah tergantikan dengan Masjidan Nabawi, sembahyang di Masjidan Nabawi itu 1000 kali lipat, pahalanya 1000 kali ganda. Jelas sembahyang di Masjidan Nabawi itu lebih ampuh daripada di Masjid Quba. Tapi karena ada memori, karena ada kenangan bersejarah, maka Nabi kita senantiasa dan selalu mengunjunginya, bahkan diriwayatkan pada tiap hari Sabtu. Jadi apa salahnya kalau pada saat dengan kita menziarahi tempat yang pada gua tersebut Nabi kita pernah beribadah selama tidak kurang daripada 6 bulan. Disitulah Ghar Hira. Kemudian yang kedua kan Ghar Thor itu di Jabal Thor. Pada masa perjalanan Nabi kita ke Madinah, Nabi kita singgah di situ. Tidak ada larangan sedikit pun daripada hadis kalau tujuan kita ke sana untuk melihat bekas-bekas dan peninggalan daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau untuk lebih jelas lagi, terbang, entah bagaimana terbangnya kita tidak tahu. Dalam catatan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi kita disuruh singgah dan berhenti di Baitul Laham. Kemudian yang kedua Nabi kita disuruh berhenti dan sembahyang di Tur Sina. Bait Laham itu kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam. Tur Sina haitsu kalamallahu Musa taklima. Malaikat Jibril yang menyuruh Nabi kita singgah di sana dan sembahyang 2 rakaat. Berarti tidak ada larangan dengan kita mendatangi tempat-tempat bersejarah. Bahkan kalau dengan kita sampai ke sana kemudian kita sembahyang pun juga tidak ada larangan. Sebab kenapa? Sebab yang pertama yang mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan sembahyang di sana adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya kita berhenti pada hadis yang kesekian. Untuk jangan boleh tahan lagi setengah jam? InsyaAllah. Abdurrahman taban, tasub mutarabi' ahyanan terparik lak kadang anak gaid saya kita pas alatul. Jadi di Mesir, budaya Mesir anak tak tegur, dia memang budaya Mesir seperti itu. Hatta di depan si Mutawalli Sya'rawi itu orang mengaji macam ni duduknya. Seperti Abdurrahman duduk tadi itu. Mesir, lihat saja rekaman tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, ramai orang-orang tua yang botak-botak, profesor, banyak orang-orang hebat, brigadir jenderal, mayor jenderal dan lain sebagainya yang pangkat tinggi ngajinya seperti ini. Jadi Ustaz Abdurrahman pun juga seperti itu. Jadi saya tidak tegur, tapi yang lain saya tegur. Paham? Untuk paham? Paham. Akhirlah kalau paham. Sebab budaya di sana tak ada masalah duduk macam tu. Tapi kalau budaya pengajian di Azen, duduk ihtibat tidak digalakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya yang ke-15, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatiqu barakiban wa masya.
karena Rasulullah SAW yusalli alal khumrah. Nah, ini kita masyarakatkan. Khumrah artinya sejadah. Khumrah sama dengan selendang. Promosi, propaganda. Tapi saya tidak ada stok dan tidak ada jualan. Supaya jangan sampai wah, mesti Syekh nak melariskan sal selendang. Enggak, selendang dah habis dah. Tapi secara hukum memang memakai selendang ini disunatkan. Syal masri tebal. Tajib tuh ada syal masri arid, tawil, mahal. Harganya dalam 50-an jenis. Mungkin lebih daripada itu. Kashmir 150 di Arab Saudi. Jadi selendang ini untuk apa? Beberapa riwayat yang kita temukan, satu sahabat Nabi kita yang meminta selendang Nabi untuk dijadikan kain kafan. Riwayat yang kedua, Nabi kita menghamparkan selendang beliau pada saat ada seorang perempuan datang berkunjung. Jadi orang pada cemburu, duduk di atas selendang Rasulullah SAW. Selendang dadakan, Bang Hanif, habiskan. Ada lagi kan? Ya, apalah. Nanti kasih anak untungnya. Jadi siapa yang tidak merasa beruntung saat ketika Nabi kita hamparkan selendang atau burdah beliau dan duduk di situ. Jadi setelah ditanya-tanya, setelah ditanyakan, rupa-rupanya perempuan yang Nabi kita hamparkan selendang beliau tadi itu adalah Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, mak susuan baginda Nabi SAW. Itu riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, Nabi kita sembahyang alal khumrah. Ini untuk apa sebenarnya? Seperti yang saya katakan tempo hari. Jadi kalau seperti kita di sini, itu mihrab kita tuh sebenarnya adalah untuk sutra. Sutratul imam, sutratul man khalfah. Nabi kita bersabda, sutra yang kita letakkan di hadapan, kalau tingginya misla muakharatir rahal, seperti ukuran belakang daripada pelana. Belakang daripada pelana kata ulama ukuran dalam 2/3 hasta. Ini seperti ini, meja ini boleh jadi sutra. Asalnya mihrab itu adalah untuk sutra. Jadi imam sunnahnya di dalam situ. Nah, dengan adanya sutra maksudnya terlindung, maka akan terlindungilah sembahyang makmum-makmum yang di belakang. Nabi kita bersabda, sutratul imami, sutratul man khalfah. Pelindung bagi imam menjadi pelindung kepada makmum-makmum di belakang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada yang semacam itu, Nabi kita akan berlindung dengan sawari. Syariatnya tiang. Makanya tiang-tiang Masjid Nabawi itu ada nama-namanya. Ada Ustuwanatul Haras, ada Ustuwanatul Wufud, ada Ustuwanatul Istijabah, ada Ustuwana Abi Lubabah. Macam-macam nama-namanya. Sahabat Nabi diriwayatkan apabila masuk ke masjid, maka tiang-tiang Masjid Nabawi itu menjadi rebutan mereka. Semuanya berebut untuk mendapatkan pelindung daripada tiang. Itu peringkat yang kedua. Tak ada tembok, mihrab, tidak ada tiang, meja, mungkin ekon, mungkin meja, mungkin kipas, tapi jangan tidak ada pelindung. Nabi kita bawa tongkat ke sana kemari namanya anazah. Nabi kita pacak, Nabi kita tancap. Bahasa Indonesia tancap, sini pacak, bunyinya lebih kurang. Dirikan di hadapan. Jadi yang mundar-mandir di hadapan tidak ada masalah. Orang Mesir ketat. Orang Mesir sama dengan orang Arab Saudi. Yang paling tidak paham orang Melayu. Orang Mesir bayar. Allah, macam-macam. Ada yang Hanafi atas mazhab Syafi'i, Allah Akbar. Ada Wahabi fanatik, Allah Akbar. Ada Salafi muta'assib. Tapi semuanya mengamalkan sutra. Apabila kita sudah sembahyang dengan pelindung yang semacam ini, maka Nabi kita bersabda, tidak akan terbatal sembahyangmu sesuatu yang lewat daripada hadapan Anda, asalkan jangan lewat antara sutra dengan kita. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Lau ya'lamul ma'ru baina yaday musalli lakana ayyaqifa arba'ina khairul lahu min ayyamurra baina yadayhi." Kalau seandainya orang yang lewat di hadapan orang sembahyang itu tahu keburukannya,
terhenti daripada kebaikan selama 40 hari, bulan ataupun tahun, lebih elok daripada dia lewat di hadapan orang yang sembahyang. Nabi kita bersabda, idza marahaduhu, idza marah ala ahadikum, apabila ada seorang yang nak lewat, faliyadfa'hu, halang. Oh, ini praktek begini nih, Masri, Saudi, Israel. Ada orang nak lewat, coba. Jadi Nabi kita kata, fa'in ama, kalau dienggan, falyuqatilhu, tumbuk dia, tumbuk, itu tumbuk, tampar, empeleng. Cuman yang peliknya, jadi pada saat orang tadi itu nak lewat, dia menjauh, dia kejar ke depan. Ini terus sombong. Dia memang tak bagi langsung. Jadi yang halang tuh kalau kita ada pelindung. Kalau kita ada pelindung tak boleh. Kalau kita sembahyang di tengah-tengah, tak ada pelindung, tak ada sujadah, tak ada apa-apa, orang lewat mudah-mudahan itu kesalahan kita. Kita punya hak tadi itu sudah sembahyang, dia suruh tangan karena orang Melayu nak lewat. Jadi dikira sama Melayu tadi itu tak bersalaman. Jadi dia halang. Kenapa dia salah? Jadi kesian orang kita nih, karena tahu hukum juga, karena ngaji hadis lah. Sebab di dalam kitab-kitab fikih, mungkin yang membaca kitab-kitab fikih besar saja ada bab sutra. Tapi kalau kitab-kitab seumpama Matan Abi Suja itu tidak membicarakan kitab sutra. Sutra itu ada dibahas di dalam kitab-kitab hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya, Nabi kita sembahyang di atas umrah, la yada'uha, tidak pernah meninggalkan selendang, baik pada waktu Nabi kita bermukim atau pada waktu Nabi kita musafir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru ala rahilati, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sembahyang witir di atas tunggangan. Kata ulama, ini hanya untuk sembahyang sunat saja. Jadi kalau pada waktu kita sembahyang sunat, jadi katakan saja mungkin karena terburu waktu tidak mengizinkan kita untuk sembahyang tarawih di masjid. Kita nak balik epoh, kita nak balik kampung malam hari raya. Macam manapun kita balik 3 hari sebelum raya. Kalau kita balik malam hari raya, nanti sibuk, jam, susah, lambat. Maka dengan kita balik 3-4 hari sebelumnya, tapi balik selepas sembahyang isya tak kisah. Jadi kita sambil memandu, sambil sembahyang tarawih boleh. Atau juga kita naik motor sambil menempuh jarak atau jalan sambil sembahyang boleh, asalkan untuk sembahyang sunat yang diantaranya sembahyang tahajud, witir dan tarawih. Itu boleh saja kita kerjakan pada masa kita di atas kendaraan. Terserah pesawat, bus, kereta api, motor sekalipun. Jadi kalau naik motor lebih asik lagi, Masya Allah. Jadi kita nih tangan ke situ, minyak di kanan, kiri tidak ada fungsinya, sembahyang Allahu Akbar. Kalau rasa-rasa stabil angkat tangan Allahu Akbar. Ini resiko sendiri. Kan orang ada yang berdiri. Apa yang budak-budak yang rempet-rempet tuh? Itu menira apa gini nih? Ya Allah, bukan 1, 2, 3, 4 orang. Kadang-kadang kumpul dalam 2, 3, 40-an. Ya Allah, ya Rahman Rahimin. Apa untungnya? Jadi dia seperti ikan duyung, jolong, seperti berenang saja. Itu resiko, itu nyawa, itu roh. Itu kalau tersentuh kebabas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak lagi sampai ke epoh, tapi akan sampai ke alam barzah. Innalillah. Jadi kalau naik motor slow sikit, Allahu Akbar, tak payah angkat tangan, hukumnya sunat. Tetap saja tangan kita stabil macam tu, kita manduk. Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surah rukuk. Allahu Akbar, rukuk sikit, isyarat kepala saja. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Sujud. Allahu Akbar. Karena tak masalah. Kalau boleh. Itu boleh diatur. Kalau dalam kereta insya Allah lebih aman. Tapi kalau naik motor kena waspada dan cermat dan berhati-hati sedikit. Apa maksudnya? Maksudnya
hukum memberikan kemudahan dan kelonggaran yang seperti itu agar kita tidak terhalang daripada kebaikan, agar posisi kita senantiasa stabil, dan juga agar dengan kita senantiasa selalu dengan Allah Jalla wa'ala, dan tidak ada amal kebajikan yang paling mendekatkan kita kepada Allah. Afdalul ibadat alal itlaq itu adalah sembahyang. Jadi dikatakan nawafiluha min afdalin nawafil, yang wajibnya merupakan kewajiban yang paling afdal, dan yang sunatnya pun juga merupakan sembahyang sunat yang paling mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat walam yakun yaf'alu dzalika fil fardhati. TV 9 kalau tidak salah. Tengok tayangan dalam TV pada saat azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus pramugara sembahyang dalam pesawat yang berduduk tuh. Itu tidak betul. Itu memperagakan yang salah. Itu bukannya setakat bercanggah dengan fatwa kebangsaan, tapi juga bercanggah dengan fatwa hukum. Mana ada, Nabi kita tidak pernah melaksanakan sembahyang fardu berduduk. Sembahyang fardu berduduk itu wajib diqadha selepas sampai ke tempat tujuan. Itu hanya dikerjakan secara darurat, tapi tidak akan menggugurkan kewajiban. Sembahyang berduduk dikerjakan secara isyarat, hanya khusus untuk sembahyang sunat sahaja. Hadis yang ke-18, al-waqtul awal minas salati ridwanullah. Awal waktu itu adalah merupakan keridhaan daripada Allah. Akhir waktu itu adalah merupakan pengampunan daripada Sang Pencipta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kipas jatuh, tak apa, asalkan jangan orangnya. Khair insyaallah. Apa? Kipasnya aja yang kejedot. Apa? Khair, asal khair. Jadi ada cerita. Asik-asik di pengajian begini terus nyuk. Nyaring betul. Betul. Jadi orang pun tertanya-tanya. Kebetulan yang berkenan tadi itu bernama Joha. Kita sebut Abu Nawas. Ada apa? Tak ada apa-apa, kata Joha. Hanya setakat baju jatuh. Tapi takkan macam tu bunyinya, takkan nyaring macam tu bunyinya. Iyalah, kata Joha, kalau orangnya ada di jalan macam mana? Baju terjatuh, tapi orangnya ada di dalam. Nah, mengaku aku terjatuh, malu pada muka kau nasi. Nah, jadi ada apa Joha? Takat jubah aja yang jatuh. Tapi jubah jatuh tak ada bunyi. Mana selendang saya tadi itu? Ini jubah jatuh. Tak ada bunyi itu. Blong bunyi. Orang terperanjat. Dapat Joha, baju terjatuh, tapi nyaring macam tu. Orangnya ada di dalam. Maksudnya jatuh dengan orangnya. Ngaku terjatuh, malu. Tapi buat macam tu kan pintar tuh, bagus kalau hal. Jadi tidak terlalu memalukan. Joha pandai, dia cerdas. Satu ketika disuruh sama orang tuanya beli kepala kambing. Joha pun beli kepala kambing. Lepas beli kepala kambing, tengah jalan matanya dia cungkil, dia makan, lidahnya dia makan, telinganya dia makan, sampai ke rumah dia serahkan sama ayahnya. Nih kepala kambing yang ayah nak. Kata ayahnya, mana matanya? Saya beli kambing buta, tak ada mata. Lidahnya bisu, tak boleh bercakap. Jadi kata orang tuanya, udah kalau macam itu kembalikan. Ada yang namanya khiyarul aib, kembalikan. Tadi saya buat transaksi jual beli, tidak boleh dikembalikan. Nakal kan, Joha nakal ya lasa. Orang sibuk memikirkan macam mana siapa nanti yang menguburkan, siapa nanti yang mengusung, siapa nanti yang memandikan, siapa nanti yang mengkafankan. Beli kain kafan kena pergi ke pekan dulu, kuburkan kena gali lubang dulu. Kata Joha, apa susah-susah? Ambil 2 potong kayu, salib, gantung situ. Paling tidak aman daripada pertanyaan mungkar nakir. Jadi dia tanah kuburkan, dia suruh salib saja. Si mati tadi itu, cerita orang mati nih. Aman daripada pertanyaan mungkar dan nakir. Pintar tapi kurang asam. 19. Nih, muadzin kena nyaring. Yaghfirullahu lil muadzin mada sautihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin sami'a sautah. Hadis riwayat Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Nabi kita bersabda,
akan Allah berikan keampunan kepada muadzin. Riwayat akan mendapatkan penyaksian kepada muadzin sejauh lantunan suara yang berkumandang. Makanya itu, satu, disuruh kita mengumandangkan azan di atas menara dulu. Yang kedua, oleh orang yang suaranya lantang dan nyaring. Yang ketiga, disuruh kita meletakkan kedua jari tangan kita di telinga. Sebab kita kalau pada waktu kebisingan, telinga kita tutup, suara kita redahkan. Tapi kalau pada saat dua lubang telinga sudah kita tutup macam itu, daya kekuatan suara akan menghembus keluar keras. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua akan tetap lantang dan nyaring karena kita tidak kebisingan pada saat itu. Jadi sebanyak yang mendengar lantunan azan yang kita kumandangkan, sebanyak itulah yang akan menjadi saksi kepada kita nanti pada hari kiamat. Yaghfirullahu lil muadzin muntaha adzani wa yastaghfir lahu kullu ratbin wa yabisin sami'a sauta, dan akan dimohonkan keampunan oleh tiap yang kering dan basah yang mendengar suaranya. Kelebihan azan tapi tanpa ada habuan, azan karena Allah. Ini boleh kalau kita yang punya masjid, kita bangun masjid dan kita syaratkan dilarang azan, bukan dilarang tidur, dilarang azan kecuali aku sahaja. Itu tulisan. Sebab kita nak jadi muadzin 12 tahun. Man azana sintai asyrata sanatan, barang siapa mengumandangkan azan selama 12 tahun, wajabat lahul jannatu, maka dia mustahak untuk mendapatkan surga. Dan akan ditulis pada tiap azan dikumandangkan 60 kebaikan, dan pada tiap iqamah 30 kebaikan. Hadis yang ke-20, 21, salatul jamaati, kita berhenti selepas 10 menit, tafdulu salatal fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Hadis ini masyhur. Sembahyang berjamaah melebihi sembahyang sendirian dengan 27 kali ganda. Ulama mengatakan bukannya setakat sembahyang fardu, ada pendapat juga mengatakan umumus shalah, hatta dengan sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah pun ada pendapat mengatakan sunat dikerjakan secara berjamaah. Untuk kesimpulan, hadis mengatakan sembahyang berjamaah lebih afdal daripada sembahyang sendirian dengan 27 kali ganda. Ini berarti boleh dijadikan sebagai landasan hukum kepada sembahyang sunat duha. Nanti mantan mufti Perlis itu cakap lagi, mana dalilnya sembahyang duha berjamaah, mana dalilnya sembahyang hajat berjamaah, mana dalilnya sembahyang apalagi yang kita kerjakan secara berjamaah. Nabi kita tidak pernah laksanakan salat hajat berjamaah. Memang sebab Nabi kita tak perlu buat salat hajat, minta macam tu saja Allah kabulkan. Beda hanya kalau dengan kita seban hari atau seban waktu, paling tidak pada masa berkempen. Salat hajat di stadion supaya Allah bagi kemenangan. Juga dengan salat duha. Hadis yang kita riwayatkan di sini umum. Sembahyang berjamaah lebih afdal daripada sembahyang sendirian dengan 27 kali ganda. Berarti boleh dengan kita melaksanakan sembahyang sunat apapun dikerjakan secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita bersabda, idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil. Ini untuk lusa yang akan datang, Rabu, Kamis, Jumat. Masyaallah tabarakallah. Kalau kita pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat, dianjurkan targhib, satu, mandi sebelumnya, potong kuku, cabut bulu ketiak kerat yang di situ, habiskan bulu bulan yang disebut dengan sya'rul anah. Tapi jangan lupa bulunya sahaja yang dikerat, jangan salah kerat. Kalau terkerat semuanya habis. Jadi masalah, nanti akan menjadi mamsuh. Penyakit laki-laki ada 3 macam. Ada yang namanya majbub, ada yang namanya mamsuh, ada yang namanya inin. Inin bahasa kita mati pocok, disebut impoten. Kemudian yang kedua mamsuh. Mamsuh itu yang habeh, tak ada sama sekali, tak ada langsung. Diraba-raba, dicari-cari, hilang kemana, tak tahu. Yang ketiga majbub. Majbub itu yang baudeten, 2 telurnya sudah tak ada. Orang yang tak ada 2 telur kita sebut dengan testes. Kalau tak ada yang itu, tidak akan boleh melakukan hubungan. Kenapa? Sebab kalau tidak ada air mani itu diproses oleh 2 telur yang kita sebut dengan testes. Kalau itu sudah tidak ada, disebut majbub.
cukur bulunya saja. Potong kuku hari Jumat. Kalau boleh pada hari Kamis sudah buat persiapan. Dari Jumat yang akan datang pakai pakaian yang serba putih. Jangan sampai, waktu sangat berharga, umur lebih berharga, ibadah lebih berharga. Jangan sampai babitkan diri kepada benda-benda makro. Tadi imam baca Bismillahirrahmanirrahim, witir Nabi kita sudah berlangganan. Rakaat pertama baca Sabihis, rakaat kedua Nabi kita baca Kuliah, bukan Inna Anzalna. Rakaat ketiga Nabi kita baca Kulhu, lebih lengkap dengan Kul A'udzu Birabbil Falaq dan juga dengan Kul A'udzu Birabbin Nas. Itu pada tiap kali Nabi kita melaksanakan salat witir. Boleh tanpa surah atau kita ganti dengan surah-surah yang lain, tapi mutaba'ah lebih afdal. Alaikum bisunnati, hendaklah senantiasa kamu dengan sunnahku. Ulama mengatakan menghidupkan sunnah sama pahalanya dengan 100 orang syahid. Kan sama saja Inna Anzalna dengan Kuliah, tapi Kuliah ikut baginda membaca Kuliah ayyuhal kafirun pada rakaat yang kedua ikut sunnah. Nah, jadi seperti itulah pada hari Jumat digalakkan dan dianjurkan kita berpakaian serba putih, hatta dengan khatib tidak ada perbedaannya. Mungkinlah barangkali jubah hitam, tapi tetap baju dalaman kita itu putih. Kemudian selain daripada itu mandi, berwangi-wangian, pergi pada jam yang secepatnya. Jangan melangkah orang yang sedang beriktikaf, duduk dekat mihrab atau juga dekat dengan mimbar di sini, baca surah Kahfi. Ada tidak kurang daripada 70 macam tuntutan amalan yang kita patut untuk kita amalkan pada hari Jumat. Di antaranya tadi adalah al-ghuslu, ghaslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Nabi kita bersabda mandi hari Jumat itu wajib kepada tiap orang yang balik. Kenapa? Kenapanya jawabannya bersihkan diri, mandi, berwangi-wangian agar kita tidak mengganggu seseorang dengan bau-bauan yang mungkin keciuman daripada pakaian, daripada mulut atau juga daripada anggota kita. Di antaranya bau ketiak. Bau ketiak ini boleh tahan. Jadi kalau seandainya seseorang masih belum dapat jawabannya, Syekh, anak pelik Syekh. Di kawasan rumah anak tuh nyamuk banyak, tapi di bilik anak tak ada nyamuk. Iyalah, sebab nyamuk takut kalau keracunan. Dia kalau cium bau keringat, bau peluh kamu, hitam langsung dia, singsan dia. Makanya itu kita disuruh mandi berwangi-wangian. Kalau seumpama dengan bau-bauan yang tidak sedap saja, tidak boleh kalau sampai itu mengganggu kestabilan dan kenyamanan seseorang. Bagaimana kalau kita mengganggunya dengan suara, dengan celaan, cercaan, apalagi kalau mengganggunya dengan tenaga dan kekuatan. Wal'iyadzubillah. Masya Allah, tabarakallah. Waktu sudah habis. Kita berhenti pada hadis yang ke-21. Idza jaa ahadukum al-jum'ata falyaktasil. Jadi Masya Allah, tabarakallah, mengganggu seseorang dalam bentuk gangguan yang seperti apapun tidak boleh. Jadi misalnya seperti dengan bau busuk tadi itu, bau itu tak kedengaran kan? Ya keciuman saja. Kalau SMS itu kedengaran sampai ke ujung situ tuh bunyinya. Siapa yang tidak terganggu sembahyangnya? Masya Allah, tabarakallah, dengan bunyi SMS atau juga dengan bunyi handphone. Matikan handphone pada waktu kita berada di rumah Allah. Sepanjang kita menjadi tetamu Allah, kita matikan supaya tidak mengganggu ibadah kita dan juga dengan ibadah sesiapa saja. Jadi kata ulama, jangankan dengan bunyi-bunyian, dengan bau pun. Makanya itu kalau seandainya buang air kentut, kalau seandainya kentut, ulama mengatakan kentut hukumnya wajib dan hukumnya makruh dan hukumnya haram. Wajib kalau tidak kentut kesehatan kita akan terganggu, wajib berkentut. Sunat kalau masih dibimbangkan, tapi mungkin juga angin itu akan hilang sendiri, kelirik melalui hidung atau mulut. Makruh atau haram berkentut kalau pada saat kita duduk bersama orang ramai. Yang paling pelik itu badan kecil tapi bau kentut, Masya Allah, tabarakallah.
Durat, kosa, tak nyaring. Kita boleh adjust bunyinya. Kalau nak nyaring-nyaring, nak pelan-pelan, keluarkan sikit-sikit. Yang paling susah pada saat perut kita penuh dengan angin, kita dalam kereta. Jadi macam mana kalau tak kentut sakit perut, ceret-beret nanti kita menceret. Tapi kalau kita kentut keciuman pula, jadi akhirnya kita pura-pura nak buka angin luar, turunkan tingkap, buang, itu keluar ya di situ. Sambil menyamar nih, sepertinya mau tahu cuaca di luar tuh macam mana, sejuk kah, panas kah. Padahal nak keluarkan angin yang dalam tadi itu. Jadi ada dua benda kita kena buat. Satu, kentut di majelis bersama sesiapapun hukumnya haram. Dan juga mempertanyakan siapa yang berkentut tadi itu pun juga hukumnya haram. Tak boleh. Siapa nih berkentut, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bau bosok sungguh. Sayyidina Umar pernah bersikap tegas dan orang takut dengan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, yang berkentut di majelis saya ini harus berdiri sekarang juga dan berwudu secepatnya. Tegamam. Semuanya kaget, ketakutan. Wah, nah ini jadi sorotan kalau macam ini. Yang berkentut tadi itu kalau bangkit, mananya orang tengok lah. Bangkit kata Umar sekarang juga dan berwudu secepatnya. Kata Sinali, ya Amirul Mukminin. Sinali bicara, hala amartana bil wudu'i jami'an. Alangkah eloknya kalau semasjidan semuanya kami dan kita nih disuruh untuk berwudu, bangkit berwudu semuanya. Maksudnya apa? Untuk menyembunyikan, merahasiakan orang yang berkentut. Alhamdulillah, udah pucat dan muka gitu. Akhirnya selamat dengan cara bijaksana, bijak daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Khtim lana bi kamalil iman ya azizu ya ghaffar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah balik sahur.